Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Indriani, yaitu saya sendiri, dan Siti Meratu Soleha. Kami akan membahas tentang Teaching English Language Learners Preference Strategies and Instructional. Artinya mengajar dan belajar bahasa Inggris, strategis dan praktik instruksional yang terbukti. Yang pertama yaitu The Children in Our World, yang artinya anak-anak di dunia kita. Memahami dunia kita yang berubah adalah pengasuhan dan pendidikan dini menuntut pengakuan atas pertumbuhan pluralitas multikultural dan pertumbuhan keragaman bahasa di antara anak-anak bungsu. Fakta bahwa di antara semua anak di Amerika Serikat lebih dari 1 dari 5 berbicara bahasa selain bahasa Inggris di rumah. Penyedia perawatan dan pendidikan dini juga perlu mencatat bahwa populasi yang tumbuh paling cepat di Amerika Serikat adalah anak-anak berusia 6 tahun lahir dari imigran asing. Tantangan utama pada anak usia dini adalah untuk mendukung setiap anak dalam perkembangan belajar bahasa dan mengembangkan literasi dengan mengatasi kebutuhan belajar mereka. Termasuk dalam upaya ini peningkatan jumlah anak yang berbicara bahasa selain bahasa Inggris pada saat yang sama sangat penting untuk mengidentifikasi dan memberikan intervensi dini kepada mereka yang juga mungkin memiliki disabilitas. Tantangan ini juga mencegah serta membalikan sejarah lama tentang kesalahan identifikasi representasi yang berlebihan dan representasi yang berkurang dari peserta didik yang beragam secara linguistik dan budaya dalam sistem sekolah kita. Dalam sebuah studi Manidan pada tahun 1968. Yang kedua, Demographics, Current and Future Trends. Demografi tren saat ini dan masa depan. Jika tren saat ini berlanjut, profil demografis pelajar kita yang paling awal akan berubah secara dramatis saat kita berusaha untuk mengatasi kebutuhan perkembangan dan pendidikan awal populasi pada anak usia dini. Pusat penelitian PIW memproyeksikan campuran ras dan etnis dari populasi kita akan terlihat sangat berbeda pada tahun 2050 dengan peningkatan yang signifikan pada populasi Hispanik dan Asia. Proyeksi didasarkan pada tren selama 50 tahun terakhir di mana pola imigrasi dari kelompok yang berwenang dan tidak sah telah mempengaruhi profil populasi anak usia dini. Pada tahun 2005, imigran baru dan keturunan mereka yang lahir di Amerika Serikat menyumbang 51% dan peningkatan populasi diproyeksikan bahwa dari tahun 2005 hingga 2050, 82% dari tambahan penduduk akan berkaitan dengan imigrasi baru. Yang ketiga, implikasi untuk praktek atau implication for practice. Pendidik dan spesialis anak usia dini telah lama menyadari pentingnya memahami perkembangan anak sebagai dasar untuk mengatasi kebutuhan belajar semua anak. Ini menyiratkan tenaga kerja penyedia anak usia dini. Kami juga harus memahami perkembangan dan implikasi untuk belajar bagi anak-anak yang sangat muda dan berbagai budaya yang berbeda atau yang berbicara bahasa yang berbeda dari mereka sendiri. Menurut para penulis ini, sangat penting bagi para pendidik untuk mengeksplorasi makna budaya dan dimensi keragaman budaya untuk setiap anak dan keluarga tempat mereka bekerja. Pendidikan spesialis ditugaskan untuk menghubungkan penilaian otentik dan instruksi atau intervensi sesuai kebutuhan dan juga dapat menjadi saluran bagi keluarga untuk informasi yang menginformasikan pengambilan keputusan tentang pembelajaran bahasa, program ke sekolah yang tersedia dan sumber daya serta kedukungan masyarakat. Yang keempat, siapa anak-anaknya atau who are these children? Yang pertama ada Josh. Pada usia 3 tahun, Josh datang ke pengaturan bahasa ke anak-anaknya dengan berbicara bahasa Spanyol sebagai bahasa pertamanya. Ini adalah pengalaman pertamanya dengan bahasa Inggris karena ia adalah anak dari keluarga imigran yang hanya berbicara bahasa Spanyol di rumah mereka. Meskipun kedua orang tuanya belajar bahasa Inggris sebagai bahasa sebagai bahasa kedua, meskipun ia lahir di Amerika Serikat, hingga saat ini dia diasuh oleh neneknya yang hanya berbicara bahasa
Spanyol sehingga ia memiliki keterbatasan dalam mempelajari bahasa Inggris. Yang kedua, Kim datang ke program kelompok balita anak usia dini berdasarkan rujukan dari People's Clinic dengan alasan kekhawatiran tentang keterlambatan pengembangan bahasanya. Yang ketiga yaitu ada Dara. Dara seorang anak yang sehat dan dewasa sebelum waktunya diadopsi oleh orang tua Amerika dari Tiongkok ketika dia berusia 2 tahun. Tetapi dilaporkan mengalami kesulitan belajar bahasa Mandarin saat masih di panti asuhan di Tiongkok. Yang kelima, we know from research finding, atau apa yang kita ketahui dari temuan penelitian. Penelitian sampai saat ini menunjukkan faktor-faktor seperti jenis penguasaan, waktu dan usia paparan dan interaksi dalam bahasa kedua, serta faktor internal yang dibawa anak ke situasi belajar mempengaruhi pola belajar. Faktor eksternal seperti konteks sosial-kultural untuk belajar bahasa juga dapat secara signifikan mempengaruhi heterogenitas pola yang diidentifikasi. Misalnya pembelajar simultan atau mereka yang terpapar lebih dari satu bahasa sejak lahir dapat menunjukkan penguasaan yang menghasilkan pola perkembangan dan perilaku bahasa yang berbeda atau serupa sebagai rekan satu bahasa mereka. Menurut Peterson and Pearson 2004, Pearson and Fernandez pada tahun 1993. Faktor eksternalnya seperti bakat bahasa, motivasi, dan kekuatan bahasa pertama semuanya dapat mempengaruhi tingkat belajar bahasa kedua. Faktor eksternal seperti paparan masukan yang dapat dipahami dan disengaja melalui interaksi percakapan dan keterlambatan partisipatif orang tua sangat penting dan mempelajari bahasa baru serta mempertahankan kemahiran bahasa setelah dicapai. Yang keenam, belajar lebih dari satu bahasa pada PAUD atau learning more than one language in early childhood. Banyak anak yang belajar bahasa kedua menunjukkan pengaruh lintas bahasa, transfer atau interferensi dari bahasa pertama dapat ditunjukkan saat bahasa kedua sedang dipelajari. Temuan menunjukkan pelajaran sekuensial membawa pengetahuan konseptual, semantik, dan morfologis dari bahasa pertama mereka untuk belajar bahasa kedua. Yang ketujuh ada mitos dan kesimpulan atau myths and misconception. Yang pertama ada, apakah anak-anak akan belajar bahasa kedua dengan mudah dan seperti spons menyerap bahasa baru melalui pemaparan saja? Menurut Chambers and Snow pada tahun 2001 menyarankan salah satu mitos yang paling luas dan berbahaya yang mempengaruhi perawatan dan pendidikan dini adalah bahwa anak yang sangat kecil akan belajar bahasa kedua secara otomatis cepat dan mudah. Diasumsikan mereka tidak membutuhkan dukungan perhatian khusus, hanya paparan. Namun, pertanyaan tetap, jika dibiarkan belajar sendiri tahap-tahap berikut dengan perilaku khas dapat diamati pada anak-anak yang belajar dua bahasa. Strategi khusus yang disarankan untuk dimasukkan ke dalam praktik kelas di tingkat universitas diadaptasikan dari Chambers. Strategi yang direkomendasikan didasarkan pada pengamatan yang tajam terhadap perilaku anak dan tingkat bahasa dan dirancang untuk mendukung kemudahan anak dengan transisi ke tingkat penguasaan bahasa kedua yang tinggi dalam konteks sosial dari rutinitas yang dapat diprediksi dan aktivitas yang menarik. Apakah kebutuhan mereka terpenuhi dalam lingkungan belajar yang optimal? Menurut Snow pada tahun 2006 juga mencatat bahwa meskipun ada sejumlah kecil studi membahas anak-anak bilingual di periode prasekolah, studi tersebut sebagian besar tidak menjawab pertanyaan terkait dengan desain lingkungan belajar yang optimal yang memperhitungkan waktu dan dukungan untuk belajar kedua. Apakah anak-anak harus melepas bahasa pertama mereka untuk cepat belajar dan menjadi mahir dalam bahasa kedua, terutama ketika bahasa kedua adalah bahasa pengantar? Menurut Snow pada tahun 2006 memberikan bukti bahwa anak kecil dapat dan akan belajar bahasa kedua melalui interaksi sosial yang mendukung dalam lingkungan tambahan, yang juga mengakui bahwa anak-anak tidak harus melepaskan bahasa pertama mereka. Penelitian yang menunjukkan bahwa menghilangkan bahasa pertama sebenarnya menghasilkan kinerja yang lebih rendah dalam pembelajaran dan akademik secara keseluruhan.
Lebih penting lagi, budaya dan bahasa dianggap sebagai blok bangunan identitas diri dan hubungan dengan keluarga. Akankah belajar dua bahasa selama tahun-tahun awal membanjiri membingungkan dan atau menunda pembelajaran bahasa Inggris anak? Menurut Nicolaides dan Gaines pada tahun 1997 berbicara tentang masalah ini dengan secara eksplisit mencatat bahwa tidak ada penelitian berbasis ilmiah yang menunjukkan bahwa otak bayi tidak mampu mempelajari dua bahasa. Faktanya penelitian memberikan bukti bahwa belajar mudah simultan dari dua bahasa dapat mencapai tonggak yang sama dalam hal persepsi mengoceh kata-kata pertama dan pertumbuhan dalam pemahaman dan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa dengan lingkungan yang mendukung secara tepat. Apakah ada satu atau cara terbaik untuk belajar bahasa kedua? Dalam tinjauan penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa program dua bahasa mungkin menjadi metode pengajaran yang disukai. Penting untuk dicatat bahwa penelitian tambahan diperlukan untuk menentukan hasil, jumlah pencelupan, dan kondisi ketika satu jenis program dua bahasa lebih disukai daripada yang lain. Jenis khusus yang dari program dua bahasa seperti pencelupan dua arah mengintegrasikan penutur asli bahasa Inggris dan penutur asli bahasa lain dan mengikuti pola pengajaran yang sistematis dalam kedua bahasa.